Nah, topik yang akan kami angkat dalam editor Suji kali ini adalah terkait UKT atau uang kuliah tunggal yang sedang ramai diperbincangkan. Kita lihat artikel yang berikut ini. Ya, editor CNBC Indonesia menggunakan judul begitu ya terkait UKT ini. Nadiem pastikan tak ada kenaikan UKT untuk mahasiswa kurang mampu. Nah, ini juga ada atau timbul begitu ya setelah ramai-ramai begitu terkait UKT ini banyak disinggungkan oleh mahasiswa dan juga oleh stakeholder lainnya. Nah, untuk mengulas isu ini sudah hadir di studio kita, studio CNBC Indonesia, Managing Editor CNBC Indonesia Muhammad Iqbal dan juga Chief Economist CNBC Indonesia Anggito Abimanyu. Halo, selamat pagi. Pak Anggito, Assalamualaikum. Mas Bram, terima kasih pagi. Mas Iqbal. Salam. Bram. Sehat ya? Sehat. Oke, nah ini menarik untuk dibicarakan gitu, dari judulnya saja. Nadiem Makarim berusaha untuk menenangkan hati-hati para mahasiswa, para masyarakat yang mengeluhkan terkait kenaikan UKT. Bagaimana tanggapan dari Pak Anggito? Ya, Pak Anggito dulu. Orang kampus. Saya juga kaget ya, kenapa ini jadi isu besar ya. Yang jelas saya di UGM tidak menaikkan UKT itu, dan ini sudah lama kita mendiskusikannya supaya BOT-nya itu ataupun biaya operasional pendidikan BOP-nya itu memang mengikuti ketentuan yang ada di Permendikbud ya. Nah, jadi sebetulnya sih harusnya tidak ada isu. Ternyata memang saya lihat ada beberapa universitas yang menaikkan dan menambah jumlah bracketnya ya. Bracketnya yang dulunya 5 jadi ada yang 7, ada yang 9 gitu ya. Maksudnya supaya adil ya. Dan sebetulnya yang buruk itu adalah komunikasinya buruk ya. Komunikasi publiknya sangat buruk. Sehingga snapshot ya, waktu itu yang hadir kan mahasiswa kebetulan dari UNY ya, yang ada di DPR itu memang UNY itu naik tinggi ya. Tapi kalau nggak ada mahasiswa UI di situ, masuk UGM juga nggak ada, karena dia tidak menyampaikan. Jadi memang komunikasinya kurang bagus, dan sebetulnya yang jelas dari sisi Permendikbud nomor 2 2024 kan sudah disebutkan bahwa yang UKT 1-2 kan tidak berubah ya. Yang nggak ada perubahan itu. Yang subsidi 75% itu nggak ada perubahan. Yang lain ya silahkan masing-masing universitas menghitung berdasarkan biaya operasional di masing-masing program studinya. Kemudian dilaporkan. Jadi sebetulnya semua yang diputuskan oleh rektor itu atas persetujuan Dirjen Pendidikan Tinggi. Jadi nggak bisa dong yang ngeles kalau menteri mengatakan, loh itu saya tindak gitu. Loh sudah disetujui kok ditindak. Nggak bisa. Jadi akhirnya itu muaranya ini kebetulan regulasi dari Kemendikbud Ristek dan muaranya juga di Kemendikbud Ristek. Jadi kalau ada yang menaikkan dan kemudian si Kemendikbud Ristek nggak tahu, itu menurut saya sih aneh gitu ya, aneh. Dan sebetulnya kalau saya lihat prosesnya itu cukup rigid ya, nggak bisa menaikkan sembarang tanpa ada proses konsultasi, proses dengan Kemenhukam, proses dengan Kemendikbud, nggak ada, dan ada perhitungan biaya operasional yang cukup ketat, dan semua prosesnya itu udah benar gitu. Kok aneh aja gitu. Jadi menanggapinya itu kalau saya di Kementerian Keuangan dulu, begitu ada isu besok pagi langsung konferensi pers jelaskan gitu. Enggak menunggu sampai di DPR jadi ribut, narasinya jadi berbeda. Sebetulnya bukan itu masalahnya gitu. Masalahnya itu apakah mahasiswa itu atau orang-orang tua itu mampu membayar, bukan kenaikan Pak gitu. Dan sebetulnya lihat ke situ, dan kenapa kalau saya lihat ini mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu yang diberikan subsidi ya, yang nggak mampu tidak diberikan subsidi, tapi lihat yang beasiswa LPDP misalnya gitu, itu orang yang mampu disubsidi gitu. Nah kayak gitu-gitu, dan kemudian ada anggaran-anggaran yang memang tidak dialokasikan untuk keperluan pendidikan tinggi gitu, yaitu disimpan di beasiswa LPDP. LPDP kan sebetulnya sebagian sudah mampu, ngapain disubsidi dia gitu. Sementara ini yang harus disubsidi. Jadi sebenarnya bukan hanya UKT ini, kalau UKT salah sasaran saya kira, salah arah gitu. Karena UKT-nya ya ambil aja beberapa universitas, tanyakan pada Dikti, lu kenapa menyetujui? Gitu aja. Kalau universitasnya loh, saya udah melakukan membuat BOP, biaya operasional perguruan tinggi, BOPT, sudah saya hitung, sudah saya konsultasikan, sudah saya buat kajian, sudah sampaikan ke Dikbud Ristek, setuju, sudah dong.
Oke. Kenapa isu dan mahasiswa nggak tahu itu? Iya. Ya memang mahasiswa kan bukan mahasiswa lama, mahasiswa baru objeknya kan. Iya, betul. Jadi memang mahasiswa yang ada sekarang juga DPR juga menanggapi juga agak keliru bahwa ini hanya diberlakukan untuk mahasiswa baru saja dan ini sedang berlangsung gitu. Oke. Dan ada proses appeal-nya, proses-prosesnya banyak gitu. Jadi ada yang missing dalam komunikasi ini. Oke, baik. Nah tadi menarik Anda mengamati pernyataan Pak Anggito begitu ya. Ada pos kebijakan yang mana tidak tepat sasaran. Kenapa harus UKT? Sedangkan LPDP saja banyak yang masyarakat mampu justru mendapatkan hal itu. Apakah editor juga melihat itu, Mas Iqbal, terkait pos-pos? Belum sampai ke situ kayaknya. Enggak, sebelum sampai ke situ mungkin keributan ini kan dimulai dari bulan lalu, Pak. Ketika beberapa mahasiswa itu demo. Yang paling mungkin viral itu waktu itu Unsut ya. Di Purwokerto. Dan memang kalau tadi kita sempat bicara juga ya, Bram. Unsut ini kan kampus yang sebenarnya nggak mahal-mahal banget, Pak. Bahkan kadang-kadang calon mahasiswa dari Jakarta pun kayaknya kalau pilihan Unsut itu masih masuk akal untuk kedokteran atau bahkan peternakan gitu. Tapi ternyata setelah adanya Permendikbud ini kenaikannya gila-gilaan banget gitu. Jadi sampai belasan juta Pak untuk peternakan gitu. Padahal tuh peternakan itu kan jurusan yang seingat saya itu murah gitu, nggak mahal-mahal banget gitu ya. Dan memang pada akhirnya adalah yang mahasiswa itu beberapa kena prank ketika mereka masuk. Statusnya mereka adalah mahasiswa berprestasi. Setelah masuk, pas mau isi, oh kok ternyata UKT-nya jadi mahal. Gitu. Itu yang mungkin tadi Pak Anggito menekankan soal komunikasi gitu. Karena mereka pun juga kan udah happy dong, wah sayang juga nih kalau nggak diambil gitu kan. Kita udah diterima jalur prestasi, nggak perlu tes lagi, SPMB atau apalah sekarang namanya itu. Tiba-tiba harus bayar lebih mahal gitu. Jadi memang di sisi lain memang kampus memang menjalankan aturan Permendikbud, tapi saya pikir Kemendikbud juga jangan lempar tangan, istilahnya lempar bola lah. Oh ini kita nggak tahu atau seperti apa gitu kan. Makanya kemarin yang dikritisi lagi-lagi soal aturan itu sendiri Pak, aturan yang jadi basisnya. Aturannya nggak ada isu ya menurut saya, implementasi aturan itu. Dan termasuk kalau kemarin disampaikan bahwa kalau ada perguruan tinggi yang tidak wajar dalam memungut UKT baru akan saya tindak. Lu udah terjadi, udah terjadi. Semua perusahaan rektor sudah keluar dan itu kan Januari Permendikbudnya. Jadi ketika proses konsultasi itu dan Dirjen Dikti yang sekarang baru ya, dulu kan Pak Nizam itu, sekarang baru Pak Haris, ya dia yang menyetujui gitu. Jadi udah selesai. Kalau dari sisi rektor loh, saya sudah Kulo Nuwun kok sudah menjalankan Permendikbud itu apa yang salah gitu kan. Jadi memang di sisi regulasinya ini juga nggak firm gitu, harusnya di firm dong, firm gitu. Dan nggak usah malu mengatakan oke, universitas ini yang terlalu tinggi akan saya review gitu. Nggak usah malu untuk mengatakan bahwa, tapi jangan dikebiahuyah dong, kebiahuyah itu apa, dicampur adukan. Yang sudah patuh udah nggak naik. Oh iya. Jadi kena juga, ini kayak UGM. Iya. Bola panasnya jadi liar begitu kemana-mana. Saya sampai ngecek ke teman-teman saya di prodi gimana, nggak ada kenaikan. Walah. Jadi rame ya Pak, jadi kena juga. Kemarin Unpad juga Bu Rina, rektor Unpad, dia bilang, Unpad tidak menaikkan UKT. Lalu ada Brawijaya juga nggak menaikkan UKT. Jadi mesti dipinpoint dong, mana tadi kan Anda bilang Unsut, UNY, mana itu aja. Jangan lalu semuanya. Ini dosen jadi kena tanya, ini bayarnya juga berapa sih gitu loh. Oke